Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Permatasari. Kali ini saya akan membahas tentang percobaan praktikum karbohidrat dan protein. Langsung saja pada teori dasarnya, di mana karbohidrat itu merupakan senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksi keton yang mengandung unsur C, H, dan O dengan rumus empiris CH2O. Karbohidrat ini memiliki 4 golongan. Yang pertama ada monosakarida, di mana monosakarida ini terdiri dari 1 unit polihidroksialdehid. Selanjutnya ada disakarida. Disakarida terdiri dari 2 unit monosakarida. Dan selanjutnya ada oligosakarida, ini terdiri dari rantai pendek unit monosakarida yang digabungkan bersama oleh ikatan kovalen. Selanjutnya ada polisakarida, di mana polisakarida ini merupakan rantai panjang yang mempunyai ratusan atau ribuan unit monosakarida. Selanjutnya itu ada protein. Protein itu merupakan suatu polimer yang disusun oleh asam amino sebagai monomernya. Antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lainnya itu dihubungkan oleh ikatan peptida. Baiklah, kita langsung saja pada pembahasan. Pada percobaan yang pertama untuk uji karbohidrat dengan menggunakan uji molis, kami mendapatkan hasil untuk larutan uji amilum, glikogen, sukrosa, maltosa, dan fruktosa itu hasilnya positif. Hasil positif itu ditandai dengan adanya cincin ungu. Nah, cincin ungu ini terjadi karena senyawa furfural bereaksi dengan naftol dalam reagen molis. Nah, jadi karena reaksi itu terjadilah cincin ungu, yang dimana itu tandanya hasilnya positif. Selanjutnya, uji molis ini bekerja ketika larutan yang mengandung karbohidrat kemudian ditambahkan dengan reagen molis dan dialiri dengan H2SO4 akan menghasilkan furfural. Senyawa furfural ini bereaksi dengan naftol dalam reagen molis yang menghasilkan cincin ungu tadi. Nah, selanjutnya jenis karbohidrat dari sampel yang digunakan. Yang pertama ada glukosa dan fruktosa, di mana glukosa dan fruktosa ini termasuk ke dalam karbohidrat monosakarida dengan struktur kimianya C6H12O6. Selanjutnya ada maltosa dan sukrosa, di mana maltosa dan sukrosa ini termasuk dalam karbohidrat disakarida dengan struktur kimia C12H22 dan O11. Selanjutnya ada amilum atau pati yang termasuk ke dalam karbohidrat polisakarida dengan struktur kimia rantai panjang glukosa. Percobaan selanjutnya yaitu uji Benedict, di mana uji Benedict ini itu kita dapat mengurutkan gula pereduksinya. Jadi gula pereduksi yang pertama yaitu ada fruktosa. Kenapa fruktosa? Karena itu ditandai dengan adanya warna merah bata dengan endapan yang banyak. Selanjutnya ada maltosa. Maltosa ini juga ditandai dengan warna merah bata. Selanjutnya glukosa. Glukosa pada urutan ketiga itu karena adanya warna kuning kemerahan pada larutan tersebut. Selanjutnya ada sukrosa. Sukrosa pada urutan keempat itu karena warnanya tidak terlalu merah bata. Dan yang terakhir itu pati. Pati itu tidak ada endapan. Selanjutnya kita melakukan identifikasi protein dengan menggunakan uji Biuret. Uji Biuret ini untuk mendeteksi ikatan peptida. Jadi ketika larutan CuSO4 itu dicampur dengan NaOH, kemudian ditambahkan dengan sampel pepton. Karena pada percobaan kali ini kita menggunakan pepton, maka ditambahkan dengan pepton. Sampel lain itu ada albumin, bisa juga dengan menggunakan albumin. Namun kita menggunakan pepton pada percobaan ini. Nah, setelah ditambahkan pepton tadi, maka itu akan menghasilkan warna ungu pada larutan tersebut.
Namun pada percobaan kali ini warna yang dihasilkan pada larutan kami itu adalah warna hijau lumut, di mana itu tuh dapat disebabkan karena warna hijau itu biasanya adalah hasil antara atau reaksi samping, atau juga bisa karena konsentrasi peptonnya rendah. Selanjutnya untuk struktur ikatan dari pepton itu adalah H2N, CHR, CO, NH, CHR, CO, NH, CHR, COOH. Karena pepton ini merupakan campuran peptida. Selanjutnya untuk uji ninhidrin, untuk uji identifikasi protein kali ini juga menggunakan uji ninhidrin. Jadi uji ninhidrin ini hasilnya yang didapatkan adalah warna ungu pekat, namun seharusnya warnanya adalah biru. Tetapi uji ninhidrin untuk hasil positif itu warnanya juga bisa ungu tua atau biru keunguan. Maka uji ninhidrin ini dipastikan berhasil. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pembahasan praktikum karbohidrat dan protein kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.